Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kue mangkok. Sebelum itu, bagi yang baru bergabung, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. 70 gram tepung terigu, 150 gram tepung beras, 120 gram gula pasir, 250 ml santan kekentalan sedang, setengah sendok teh ragi instan, dan pewarna makanan sesuai keinginan. Lalu 1 sendok teh baking powder. Jika ada, gunakan baking powder yang double acting. Oke, pertama kita siapkan panci di atas kompor. Lalu kita masukkan gula pasir 120 gram atau 8 sendok makan. Lalu kita masukkan santan. Nah, santan ini saya dapat dari 1 saset santan instan 65 ml ditambah air matang. Lalu ini saya tambahkan daun pandan, kebetulan saya punya daun pandan di kulkas. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita nyalakan kompornya. Kita aduk terus hingga gula larut, tetapi tidak perlu kita masak sampai mendidih ya, cukup sampai santan hangat dan gula larut itu sudah cukup. Nah, setelah gula larut dan santan hangat, kita matikan kompor, kita sisihkan dulu ya santannya. Sekarang kita siapkan wadah. Kita masukkan tepung beras. Lalu tepung terigu, dan kita masukkan setengah sendok teh ragi instan. Saya menggunakan merek Sapi Instan. Nah, terus ini kita aduk dulu. Setelah itu kita masukkan santan hangat perlahan-lahan. Santannya tidak boleh dalam keadaan panas ya. Kalau terlalu panas maka raginya akan rusak. Nah, ini kita lanjut masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk adonannya. Ini kita masukkan semua sisa santan. Nah, kita lanjut untuk mengaduk adonan. Pastikan agar adonan semua tercampur rata dan tidak berkerindil tepungnya. Nah, setelah adonan halus, nampak ya, tidak ada tepung yang berkerindil lagi. Ini adonan kita diamkan dulu untuk kurang lebih 20 hingga 30 menit dengan cara kita tutup dengan lap ya. Nah, seperti ini. Cukup 20 hingga 30 menit, jangan terlalu lama. Sementara itu kita siapkan kukusan atau klakat. Ingat ya, jika teman-teman menggunakan kukusan biasa nanti tutupnya dilapisi dengan serbet. Nah, saya akan menggunakan cetakan cucing seperti ini. Ini cetakannya juga perlu kita panaskan terlebih dahulu. Untuk membuat kue mangkok ini, cetakan cucingnya tidak perlu diolesi dengan minyak ya teman-teman. Nah, sekarang klakat kita tutup, kita tunggu hingga airnya panas ya, kita nyalakan kompornya.
Sementara itu, adonan yang telah kita diamkan tadi ini sudah melebihi 30 menit. Saya buka tutupnya. Nampak adonannya sudah berbuih, sudah mengembang. Nah, untuk menghilangkan buihnya atau busanya, ini kita aduk dulu ya. Jika kita mendiamkannya terlalu lama, maka buihnya akan sangat banyak sekali dan susah untuk dihilangkan. Nah, ini setelah diaduk-aduk adonan udah nampak halus. Sekarang kita masukkan baking powdernya. Lalu ini kita aduk-aduk lagi hingga baking powdernya menyatu dengan adonan. Nah, sekarang adonannya siap untuk digunakan. Karena saya akan menggunakan dua warna, maka adonannya akan saya bagi dua ya. Nah, seperti ini sudah terbagi dua. Lalu masing-masing kita beri pewarna sesuai selera. Ini saya menggunakan pasta pandan untuk warna hijau dan pasta koko pandan untuk warna merah. Sebetulnya tidak perlu menggunakan pasta ya teman-teman, cukup pewarna makanan biasa saja. Waktu merekam video ini kemarin saya belum membeli pewarna makanan yang lain. Nah, ini adonan yang warna hijau sudah siap. Nah, ini yang satunya warna merah. Sepertinya warna merahnya masih terlalu muda. Saya tambahkan lagi sedikit ya, teman-teman. Nah, ini dia adonan sudah siap digunakan. Sekarang kita periksa kelakatnya. Ternyata sudah panas, nampak dari uapnya. Saatnya kita memasukkan adonan ke dalam cetakan ya. Nah, ini kita isi cetakan dengan adonan sampai penuh ya teman-teman. Untuk satu resep ini kurang lebih akan menghasilkan 12 buah kue mangkok. Ini cucingnya yang saya pakai adalah diameternya sekitar 5 cm. Nah, adonan sudah dituangkan. Sekarang kita kukus kurang lebih 20 menit ya. Gunakan api yang besar. Nah, sekarang kue sudah matang. Alhamdulillah kuenya mekar. Sekarang kita angkat kuenya dari kukusan lalu kita dinginkan ya. Nah, ini dia kue yang sudah kita dinginkan. Alhamdulillah mekar dan cantik ya warnanya. Seharusnya tadi saya menggunakan baking powder yang double acting, tapi karena tidak punya saya menggunakan baking powder biasa. Nah, ini kita coba buka ya caranya dengan kita tekan sambil memutar ya. Seperti ini. Agar kue mangkoknya mudah dilepaskan.
Nah, ini dia kuenya. Nah, sekarang kita cicipi ya kuenya. Nah, seperti ini teman-teman, teksturnya lembut, empuk. Nah, rasanya juga enak. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.